Oke, halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Oke, jadi hari ini aku pengen deep talk bareng temenku sambil kami make up. Oke, mungkin semua bakal penasaran dan gak perlu nunggu lama lagi. Kita bakal panggilin dua gadis cantik yang pasti teman-teman semua pasti penasaran ya. Oke, 1, 2, 3. Ih, sudah muncul. Iya. Jadi hari ini aku bersama dua orang. Siapa sih ini? Siapa ya? Ayo, oke, mungkin boleh kasih tahu nama dulu. Jadi yang di sebelah kanan aku itu namanya Intan. ya, halo Intan. Halo. Ya, yang di sebelah kiri aku siapa? Rida. Ya, halo Rida. Ya, jadi hari ini kalian pengen ngobrol nih. Jadi kalian pengen ngobrol sambil di sini udah ada beberapa make up yang nanti kalian bakalan make up sambil TikTok kayak gitu lah judulnya ya. Jadi nanti bakal ada suara-suara yang bakal kasih beberapa pertanyaan dan ikut ngobrol yang dia agak misterius sih orangnya. Oke, kita bisa mulai dari apa nih make upnya guys? Dari kalau aku sih biasa pakai BB Cushion. Iya. Oke. No, punya orang ya? Iya. Jadi ini tadi kalian punya pembahasan apa sih? Lebih ke kayak jodoh dan pasangan kali ya. Jodoh dan Ya. pasangan. Pacar sih itu, cuma juga lebih ke serius. Jadi bisa dibilang jodoh juga sih. Rida udah punya pacar? Saat ini belum. Saat ini belum. Tapi berarti pengen cari. Apa yang apa sih yang nggak mau nggak punya ayang? Ayang. Iya, zaman Ayang sekarang ayang kan. Intan udah punya ayang. belum punya ayang. Oke, nanya nih dari sumber suara. Bang Ali, abang sebagai cowok nih, kira-kira kriteria pasangan abang yang gimana? Lebih seneng cewek yang sat gas atau yang pura-pura kalem, diem, nggak mau nunjukin atau gimana? Malah di antara dua-duanya sih kalau aku bilang. Karena yang ngegas juga itu malah terlalu frontal nggak sih? Kalau misalnya yang kalem-kalem juga malah kayak ngikutin alurnya kayaknya lama kali. Oh, itu kayak tengah-tengahnya gitu. Iya, ya. jadi Balance antara yang barbar sama yang iya, kalem. betul. Nah, kalau dari aku mau nanya sama kalian kan, ini pengalaman aku sendiri nih gitu kan. Jadi kisahnya itu ada cewek. Ini curhat ya? Iya, cewek. Iya. Ada cewek, dia awalnya suka sama teman aku. Nah, A gitu misalnya ya. Aku pilih si A, Le katanya gitu kan. Nggak apa-apa kan, ya udah dengan berat hati aku bilang nggak apa-apa lah. Nah, somehow mereka udah jadian, terus akhirnya putus dan kami akhirnya kuliah bareng. Bentar bang, berarti abang suka sama cewek dia? Balik case-nya itu Bang Ali juga yang pertama. Temennya suka sama cewek yang sama. Tapi Akhirnya temannya Bang itu Ali nggak yang tahu. Iya. Nggak tahu Temannya berarti. tahu aku suka. Cuman dia kayak udah permisi Tapi gitu. udah loh, permisi aku menyukai gitu. cewek ini. Oh, tapi temen abang tahu berarti. Tapi si cewek ini lebih suka sama temanku ini. Kasian banget. Indonesia nggak tahu. Tapi ada di gitu. Terus kan Hmm. mereka jalan pacaran, akhirnya putus dengan alasan gak jelas dari teman aku ini gitu. Alasannya mau belajar lah, alasan klise gitu kan. Alasan klasik ya, pengen Iya. fokus belajar. Terus habis itu pas kuliah tiba-tiba si cewek minta jadian sama aku gitu. Oh, dia yang pantas. Ini ya, kalau kalian berani nggak kayak gitu guys? Enggak. Kalau ternyata dia tuh baru sadar kalau aku tuh yang Terbaik. pandangan kalian sama cewek kayak gitu gimana? Karena sampai sekarang tuh kayak dia play victim gitu nggak sih, ngerti nggak? Sampai kawan-kawan cewekku yang dekat itu disuruhin biar aku ngedekatin dia terus, ngechatin dia terus, sampai ada isu-isu dia mau lesbi karena lagi sepi. Ini bongkaran aja ya. Iya. Ya, sampai kawan aku bilang dia mau dia karena lagi sendiri banget gitu kan, terus katanya pokoknya
kesepian lah gitu istilahnya, sampai dibilang baru-baru kemarin sih kalau nggak salah 3 hari yang lalu dibilang dia sampai isu-isunya mau lesbi, jadi disuruh aku yang ngechat gitu-gitu kan. Karena sebenarnya waktu kuliah udah aku bilang juga sama di orang ini kalau aku tuh nggak bisa gitu kan. Kenapa lo nggak mau lagi sama dia? Karena ya perasaan kan nggak bisa menumpuk lama ya. Kalau misalnya dia udah memang milih kawanku ini, ya memang itu bagian dari orang tersebut di kehidupan kita gitu kan. Kalau aku ke suatu meet someone gitu, dan begitu dia putus sama teman abang, dia langsung ke abang, yang mungkin kira dia karena abang suka sama dia dan dia sendiri, mungkin abang mau gitu. Terus ditelepon lah aku sama kawanku kalau misalnya ada kenalan kawanku ini yang ngechat dia, tapi memang yang kawannya kawanku ini tomboy kan, dia suka sama si A ini. Nah rupanya udah dilihat chatnya si tomboy ini sama si A dan udah seinfom gitu. Nah makanya kawanku nanya kan, bla 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 gitu. Kalau misalnya aku juga mempertanyakan kenormalanku sih, itu katanya gitu. Oh, dia ngomong gitu. Kata si A itu ke si kawanku ini gitu. Makanya kawanku minta untuk lebih intens chatan dan lain sebagainya. Nah setelah aku chat, ada feedback balik nih dari kawanku kalau misalnya dia baper lagi katanya. Oh. Masuk akal nggak menurut? Gimana kak? Gimana Tan, menurut Intan? Memang udah sering diteror lagi aku sih, katanya mau nelpon deh, katanya mau nelpon gitu-gitu. Sampai sekarang? 2 kali lah, 2 Oh, kali. iya. Gimana menurut Intan yang kayak gitu? Si Cewek. A. Iya. Kayak merasa jadinya kayak merasa aku punya kewajiban nih nelpon dia gitu. Kayak nonton ya ngomongnya. Oh, agak ini sih, agak mengerikan sih. Kayak gimana ya? Jatuhnya terakhir itu kan masalah personality dia kan, tapi dia ngebawa orang lain untuk sembuh. Iya kita butuh orang, tapi kan kita nggak bisa sembuh, nggak bisa bikin diri kita happy kalau diri kita sendiri nggak bisa nih bikin diri kita happy. Kayak terlalu mengharapkan orang lain kayak gitu. Jangan gara-gara dia kesepian dia juga yang gimana jadinya kayak dia nyusahin Bang Ali juga kan kayak gitu. Takutnya malah bukan dia yang sembuh, tapi malah abang yang ikut jadi terjadi sesuatu. Atau makeup simpel aja untuk ketemu mantan, Bisa nggak bawa mantan? oh iya, emang kenapa? Enggak, emang Intan kenapa sama mantan kayak gitu? Dia masih berteman nggak sama mantan? Sejauh ini nggak ada yang berteman lagi sih. Why so? Kayak Buat mantan apa gitu? sebenarnya aku banyak kalau ke SMA, aku main banyak sih Hmm. SMA. Terus kayak dan kan aku SMA tuh gap year karena dan aku tuh menjauh sendiri gitu loh, nggak tahu kenapa kayak aku cuma butuh healing. Dan aku tuh sendirian bertahun dan jadi kayak semuanya tuh putus komunikasi. Sebenarnya nggak marah, cuman kayak emang udah Udah waktunya. kayak udah juga iya, dan udah nggak cerita lagi gitu loh. Ya udah. Dan aku terakhir pacaran kan waktu itu SMA, cuma sempat pacaran lagi setahun sama yang teman kuliah gitu. Tapi dulu kayak teman banget gitu loh, terus putus gitu. Jadi dan putusnya tuh gak baik, jadi ya udah bye. Oh, jadi abis itu udah nggak komunikasian lagi gitu ya? Oke. Kan udah temenan? Oh, Soalnya kenapa aku milih gak berteman lagi bukan karena musuhan, enggak, tapi kayak dia itu menurut aku toxic banget. Ada hal toxic banget yang kalau aku komunikasi lagi itu bakalan terulang. Jadi kayak aku memutus, oke, kayaknya emang gak bisa berteman karena hal ini gitu. Jadi kayak udah, I'm done. Ya sih, kadang ada fase dimana kita kayak kasih space antara kita sama mantan kalau memang kita tahu nih kalau hubungan lagi nggak bakal baik. Sampai aku punya kayak kata-kata psikologi gitu kan. Mungkin bisa diberikan kayak kepada lebih baik kita kesepian daripada kesakitan. Oh, dah sumpah nih ya, nggak tahu sih, ini survei pribadi ya. 80% lingkunganku mereka lebih memilih
tersakiti Iya kak, nah itu dibandingkan yang salah. dibandingkan kesepian. Itu Bentar, yang aku pengen salah. nanya sama yang cowok nih, Bang Ali kenapa lebih milih tersakiti atau kesepian? Lebih milih tersakiti sih. Wah, Kan? kenapa gitu? Gini loh bang, misalkan nih abang di hubungan yang rugi abang banget, abang kok itu soalnya abang nggak gitu kenapa tuh kesepian. Tapi itu kayak bakalan selamanya bakalan kayak gitu. Kenapa nggak ngekat terus kayak bakalan ketemu sama Kita ketika kita ngelepas, kita nggak pernah tahu kan kita bakal ketemu orang yang lebih baik lagi. Ya, nih, tapi jangan ketemu sama orang yang lebih buruk. Kenapa Kita selalu percaya berdoa. tuh ada someone please come and go gitu kan. Jadi ketika kita melepaskan, kita bakal dapet yang baru. Ya. Dengar Bang Ali. Iya kan. Kayak kita nggak perlu sama stuck gini sama gini. satu Oh orang gini gitu. gini. Ada bahasanya di dalam psikologi lagi nih. Lagi Kayaknya psikologi anak lagi. psikologi, Psikologi ya? bukan anak apa? Kesejahteraan sosial ya. Ibarat kayak kita minum racun. Kita nggak mungkin minum lagi kan. Kenapa? Kita tuh tahu itu racun. Kita bakal sakit lagi. Kita nggak mungkin sehal apapun kita nggak bakalan minum racun. Sama kayak hubungan. Kalau toksik, kita tahu toksik nih. Kita nggak mungkin lagi lanjutin kalau kita tuh memang normal. Kita memang bersama kita sendiri gitu kan. Tapi nyatanya zaman sekarang itu lebih memilih ya udah lebih memilih Pertahanin ya. minum racun dibandingkan kehausan kayak gitu loh. Itu sih ya. Nyatanya kan kayak gitu kan. Iya mungkin di posisi itu kita masih sanggup nih. Tapi ke depan ya, pasti bakalan sama aja sih. Tapi kebanyakan cewek selalu berharap pasangannya pasti Berubah, bisa berubah. kayak gitu ya kak, iya kan? Iya betul. Udah enggak? Dan pernah berada di posisi itu kan? Enggak ya? Enggak. Tidak guys. Oke. Iya benar sih. Jadi itu ya, pertama teman-teman kalau misalkan udah ngerasa punya hubungan toksik, jangan dilanjutin. Apalagi toksiknya itu di orang tua. Udah, nggak tahu. Emang jenis toksik itu apa sih? Orang tua. Iya bisa kayak cara nge-treat dia, ya kan? Kayak Ada yang gitu. memang dia sayang. Iya tapi sampai emang salah salah Obsesinya terlalu tinggi gitu ya. Sampai kayak aku tuh jadi dia gitu loh, ya Oh, kan? iya, Kayak menguasai kayak yang kalau misalkan kerja harus lapor, oke lah itu mungkin Oke. wajar ya bucin gitu. Cuman kayak harus pakai sampai temanku ada tuh sampai dia HP-nya itu dia tuh sebenarnya kalau pakai Max itu kayak pakai Zenly. Zenly. Oh, sampai jadi digituin. ke connect gitu Gitu lokasinya. Oke. sampai tuh dia lagi kerja kelompok kayak kau di mana kan kayak kasihan ya. Iya, sebenarnya ada yang namanya perhatian, sayang, komunikasi itu penting sih kayak gitu. Bukan berarti kita punya pasangan handphone kita nggak boleh dia pegang ya gitu. Tapi ada batasannya tetap ya kan. Tapi kalau misalnya tadi Intan toxic, tadi Rida kasih versi dari toxic personality si cowok, personality pasangan lah. Jadi kita nggak bisa ngejudge cowok gitu. Tapi ada juga toxic di parent. Di parent itu yang bentuknya gimana? Spill dikit aja. Jadi teman-teman Spill yang dikit. jadi kami dan teman-teman yang lain juga, mana tahu Bang Ali nanti dapat ibu mertua kan, Oh. bisa belajar. Oke, mungkin kayak misalnya kan kalau misalkan kita nih orang tua kita untuk orang tua cewek pasti kan selalu welcome sama Oke. anak cowok Pacar, iya, anak betul. pacar kita. Nah, tapi kebanyakan kalau di orang tua cowok itu sama sekali nggak welcome. Aku nggak tahu Itu ya. kenapa ya? Misalnya kayak awalnya welcome, di pertengahan nggak welcome. Kalau aku ya, aku nggak tahu karena aku nggak pernah pacaran sampai tahu orang tua. Serius, Iya. Cica? Ini aku baru sekali ini pacaran sama orang tua. Makanya jadi kayak aneh. Nah, abis itu jadi pertama ini kami direstui gitu kan. Pertama direstui awalnya. Akhirnya di pertengahan hubungan itu kayak orang tuanya tuh nggak suka sama aku karena orang tuanya tuh taunya aku yang salah. Jadi kami udah bucin. Udah tuh bucin parah sampai kayak ya udah kayak dia tadi kayak ada zenly itu gitu jadi teleponan video callan itu udah wajib kali tapi itu yang minta bukan aku dia yang minta dari pihak cowoknya aku nggak pernah minta buat kayak oke kita komunikasi kita juga misalnya kayak ya kita ada komunikasi cuman nggak seingat di situ gitu. Tapi orang tua cowoknya ini bilang aku yang kayak dulu anaknya itu kayak udah taunya ke aku aja sama sekali mamanya ini nggak tahu kalau misalnya anaknya tuh sangat terobsesi sama aku gitu kan Sama-sama Paling pikir ya. ya. Iya, dan
maksudnya jadi anak cowok itu harusnya kan dia bisa ngomong, bisa menegaskan sama orang tuanya gitu ya kan, tapi dia enggak, dia lebih kayak mengiyakan semua omongan orang tuanya, nyalahin aku lah ini itu segala macam. Jadi kayak orang tuanya tuh nggak tahu kalau sebenarnya anaknya ini punya sesuatu masalah dari orang tuanya yang sebenarnya anaknya nggak bisa jujur sama orang tuanya kalau anaknya punya masalah apa. Udah akhirnya orang tuanya nyalahin aku kayak gara-gara sampai aku bilang gara-gara aku anaknya sakit-sakitan, padahal anaknya ada sedikit kayak kayak gangguan ini sih sama orang tuanya, kayak nggak bisa komunikasi lebih, karena kalau bisa setiap komunikasi disentak sama orang tuanya. Jadi kayak ada trust issue gitu ya. Jadi anaknya nggak berani mengeluarkan pendapatnya sendiri. Berarti kayak Sementara anaknya cerita sama aku. berarti ini berhubungan kayak parenting kali ya, parenting sama pokoknya pak Iya. cowok itu harus mengingatkan juga. Dan kalau orang tua cowok yang apa ikut campur gitu. Cuman kan ini masih di masa pacaran. Masa pacaran kan kita nggak tahu kan. Jadi maksudnya jangan terlalu ikut campur kali gitu maksudnya. Ya kayak ya udah jalani aja. Iya jalanin aja, karena juga dari orang tua aku nggak ada ikut campur gimana gitu. Ini kayak udah tau juga belum ada rencana nikah dalam belum waktu ada, belum dekat ada. kan gitu. Kayak ya udah jalani dulu, tapi dari orang tua tuh terlalu yang ambil andil banget. Gak enak sih kalau misalnya Iya. pacaran, masih pacaran Apalagi kalau nikah kan. Iya, iya. Terus aku kayak oke kok di sini kayak agak dipojokin gitu. Akhirnya aku kayak sama teman-teman, ini tuh sebenarnya emang salah aku atau gimana sih gitu. Karena teman-teman pada bilang kayak, wah orang tuanya terlalu ikut campur. Iya, gitu. nggak Ini enak. masih pacaran gimana nanti kalau kalian udah nikah. Benar. Karena kebanyakan tuh bahkan yang kayak pernikahan pacaran itu yang paling membahagiakan itu aku sendiri kan. Iya. Apalagi tinggal serumah kadang ada kan. Terus ini sering aku baca di sinetron Sinetron gak tuh. Indosiar Penonton sinetronnya deh. sama apa namanya Ikatan Cinta sih kayak ya itu kayak gitu sih. Berarti mungkin bisa jadi pelajaran aja sih buat kita kayak memang susah nggak sih cari pasangan yang memang sevisi semisi, orang tua oke, personality kita oke, personality dia oke gitu. Soalnya di umur kita yang udah 20 plus ya? tuh 18, 17. Oke. 16 nggak sih? Iya, 16. Pasti yang kita pikirin itu bukan sekedar ganteng, kaya. Mungkin kalau misalnya kita cari ganteng gampang ya. Itu Ih, dia bonus ganteng. Dia Bang Ali ganteng, gitu. Bang Ali ganteng. Ya, Tapi ganteng itu kepribadiannya nggak bagus itu iya, sama aja. gitu. Kita Bukan bilangin apa? Nah, kalau misalnya Bang Ali yang ada di balik layar itu buat kalian jomblo, gila ganteng, Nanti kita, kaya, nanti kita spill ya, spill komuknya seperti apa. pokoknya nanti Ini dia. Langsung aja Munculin ya kak, gambar kayak gini. di bawah sini. pas lagi school visit ya. Ya, bapak-bapak able banget lah pokoknya gitu. Tapi memang yang memang kita dalam si pasangan kita, dalamnya orang tuh keluarganya pasangan kita nggak pernah bisa prediksi gitu. Itu sih yang masih pacaran aja kadang ikut campurin, apalagi kalau misalnya udah ke jenjang-jenjang yang selanjutnya kan. Bolehlah ikut campur, cuma ada batasnya. Yap, Orang tua semuanya. pasti kepo kan. Yap. Tapi ada batas-batas. Emang berapa lama kalian pacaran? Pacaran itu 8 bulan putus. Hmm. Masih segitu kan? Kayak seumur jagung. Oh, jadi orang tuanya ikut campur itu ketika 8 bulan? Heeh. Oh, agak ya. Aku sebelum atau kayak udah kan tadi bilang pertengahan nih, atau mungkin sekitar 4 bulan tuh udah kayak kenal keluarga. Itu karena gimana ya? Aku awal ini baru satu kali ini yang pacaran benar-benar serius. Bisa bilang aku nggak pernah bawa cowok ke rumah, baru dia. Jadi kayak ya udah, karena aku emang lihat anaknya baik. Tapi yang salah dari anaknya itu kurang bisa Tegas. iya tegas. Nggak Oke. suka kan cowok kan harus tegas. Benar, harus Kayak bisa. Bang Ali. Harus emang bisa. Bang Ali role model. Pokoknya hari ini yang spesial itu Bang Ali. Bang Ali. Bang Ali. All Iya. about Bang Ali pokoknya. Semua laki-laki jahat kecuali Bang Bang Ali. Rida paling lama pacaran berapa lama? Setahun sih, cuma Setahun. Terus putus. Oke. Sedih ya? enggak sih. Enggak ya, udah happy sekarang. Sedih juga sih karena kan kayak
apa ya, kalau pacaran tuh kayak orang kan kayak 4 tahun. Iya kan, kayaknya lihat Kok di bisa Instagram, gitu ya? di TikTok, Kok bisa? di sosial media tuh orang kayaknya gampang banget Atau jadian bahagia gitu. ataupun kayak pas jadian putus tidak ada lagi, itu kok bisa? Iya, itu kayak mana Itu caranya kayak kapan gitu kan. PDKT-nya gitu kan. Karena kalau aku nih, waktu aku pacaran sama setahun ini tuh aku PDKT-nya 3 tahun. Nah, PDKT-nya. Iya, gitu. Karena tuh lebih kayak ke teman sebenarnya. Jadi aku tuh suka cari pacar yang temenan dulu nih, kayak kenalnya lama, udah tahu bibit bebet bobot. Oke, bener-bener. Terus kayak yang udah sefrekuensi gitu. Makanya kayak harus putus, tapi emang sih putusnya itu juga karena faktor agama ya. Ya, LDR beda. Tuhan. temboknya tinggi. Bisa sih, kalau jarak kan masih bisa beli tiket ya. Boleh uang beli tiket naik pesawat. Kalau misalnya beda Tuhan agak. Dan kayak misalkan nih teman-teman ada yang juga mungkin sama pacar beda agama, kayak mending dari awal jangan. Jangan dicobain ya. Jangan dicoba. Mungkin kayak jawaban pertama adalah kita let flow, jalanin aja dulu. Iya, Siapa betul, tahu betul. sih kita punya jalan keluar, nggak bakalan. Karena kayak ya mungkin dia mau ninggalin Tuhan gitu kan. Tapi keluarganya gimana? Gitu kan. Tapi aku pernah hampir udah kayak nyerempet tuh, udah nyerempet. Akhirnya sadar gitu. Kayak setengah sadar sih, setengah sadar. Aku kan biasanya sering ngobrol gitu kan, curhat ke temanku gini. Kayak ada salah satu temanku yang memang menentang keras kayak gitu. Dia bilang, kan kalau orang Sumatera kau gitu ya. Kok gila ya, kok nggak kasihan sama orang tua kau kalau misalnya tahu kau nanti kayak gitu buat malu orang tua. Itu masih deket ya, belum pacaran dia udah disembur sama dia gitu. Dan enaknya aku pacaran beda agama setahun, itu nggak ada yang tahu loh. Nah itu yang salah. Bener-bener private dan nggak ada validasi apapun. Kayak dia nggak pernah aku di Instagram, aku juga nggak pernah update di Instagram. Kayak hal Enak deket sih tuh kayak gitu. nggak ada yang tahu. Kayak crush juga nggak ada tahu kalau aku Why? sebenarnya punya pacar. Karena ya kita bakalan putus juga gitu. Kita udah tahu akhirnya apa. Ya udah, kenapa nggak usah dimulai aja? Karena kan kalau dia itu memang anaknya nggak mau sosmed, dia tuh kayak sosmed pakai, cuman dia nggak pernah kayak yang Iya, kehidupan pribadi pokoknya jangan Nggak mau. terlalu privacy banget lah ya ya. kalau misalkan dia nggak mau apa, aku nggak pernah mau up dia dong gitu kan. Jadi ya udah kayak dua-duanya nggak saling apa ya memakai pacar kayak gitu. Ya udah, terus kayak aku putus nggak ada yang tahu. Tapi salah dari awal nggak sih? Karena kayak terpaksa sih. Itu kayak gak berbuat pandemi nggak sih boy? Jadi Buat mantan yang Haida. Karena kan udah kayak gitu tuh dalam ini 3 tahun, terus kayak wah kita kuliahnya online gitu kan, kita pacaran yuk gitu ya. pacaran boy. Jadi buat cowok-cowok yang dideketin sama Rida, hati-hati. Gabut. Gabut. Kalau sok begini aku bakal mau. Siapa Sabjin? Sabjin. Oke. Kalau anjing BTS. Agak menghayal ya. Semoga setelah ini Sabjin bakal nonton ya dan tahu gimana mengejar-ngejarnya Rida dalam Siapa sepertiga tahu malam. aku debut gara-gara video ini. Iya. Diundang sama Hypebeast. Amin. Kalau dua. Oke, mungkin sedikit curcolnya itu aja. Next kita bakal dengerin last question dari Bang Ali. Ini gimana sistemnya Bang? Jadi nanti aku kasih pertanyaan 2 pilihan, nanti kalian pilih Oh, ini ya yang dan kayak cepat ya. pedes manis. Ya, Oh, iya. Tapi kami serentak? Enggak, Apa? satu-satu ya. Oh, oke. Pertanyaannya sama nggak? Sama. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Ini ada mikrofon apa nih yang buat Aduh, deg-degan. kayak apa ya? Kayak belum mau mulai properti. aeroplane. Oke. Ini siapa dulu nih? Dari Rida dulu. Dari Rida. Cowok ganteng tapi nggak modis, cowok fashionable tapi nggak ganteng. Kayak fashionable tuh gak ganteng. Karena aku mengapresiasi cowok-cowok yang fashionable gitu. Outfitable, itu aku suka. Apa tadi? Ulangin Bang. Cowok ganteng tapi nggak fashionable, cowok fashionable tapi nggak ganteng. Yang kedua, nggak ganteng tapi fashionable. Sama Karena gitu ya. iya, maksudnya gini, kalau dia ganteng tapi semrawutan kan dipandang juga kan nggak enak. anjingnya jelek ya, Iya, ya kan? Terus kadang- ganteng kayak Sokjin tiba-tiba tuh kan kayak Sabjin lagi ya. Karena ada cowok yang B aja nih, tapi dia kayak wani, rapi, kayak gitu. kesannya karisma tuh pasti ganteng. Kalau Intan? Ganteng tapi nggak fashionable. Enggak kan? Karena kayak gini, karena
ganteng itu keturunan ya. Oh. Kita mencari keturunan. Tapi kalau Bijak ya. misalnya Pilihan bijak kalau betul. misalnya fashionable itu dari Boleh, kita boleh. bisa diubah gitu kan. Tapi kalau keturunan tidak. Oke, itu kata Intan. Dan yang kedua dari Intan ya, anak pantai atau anak kota? Anak kota. Anak pantai, aku seneng banget sama sesuatu yang awam. Anak kota. Anak kota. Karena Kenapa? Gatos sih. Oh dia Lola sih. Oke dia Lola ya dia Lola. Agak ngerti ya. pindah dia woy. Karena sama anak kota gitu. Karena anak kota. Karena aku juga emang jarang ke pantai. Aku nggak terlalu suka pantai karena panas sama air asin. Ya, pertanyaan ketiga. Ini yang keempat ya. Yang ketiga ya. Tiga Bang. Udah mulai nggak? Dari Arini ya. Oke. Kaya tapi playboy, Hmm. miskin tapi setia. Masa pilihannya kayak gitu? Tapi playboy miskin. Panas sekali. Gak ada dua-dua sih Bang. Ih, gimana masa? Nih ya. Ya realistis namanya manusia ya kayak gitu. Ya kalau misalnya dia kaya tapi dia juga playboy, ya batin cuy gitu. Ya kalau misalnya dia kaya tapi apa tadi Bang? Playboy, Enggak Miskin tapi setia. Miskin tapi setia. Ya aku nggak milih dua-dua lah Bang. Aku nggak bisa milih. Dari Rida. Ini harus milih. Iya. Harus banget. Ya, Kalau harus banget ya aku mau milih kan. Kalau aku pilihnya yang disuruh pilih, aku bakalan milih miskin deh tapi setia. Ya. Daripada makan hati dan aku independent woman gitu ya kan, misalnya independent, jadi nggak bakal bergantung sama kekayaannya cowok-cowok, jadi sorry. kalau Intan. Miskin tapi setia. Karena cowok zaman sekarang nyari yang setia susah. Kayak zaman dulu juga sih ya, zaman sekarang aja. Iya juga sih, makanya yang setia tuh kalau miskin kan masih bisa dicari sama-sama. Memang apa namanya, banyak yang bilang ya kalau cewek pasti nyari yang kaya gitu kan, itu bonus sih sebenarnya. Tapi kalau setia susah. Iya benar-benar. Lagi questionnya, Next question, Oke. who first? Rida. Bakso dicabein, tim bakso dicabein atau tim bakso tanpa cabai? Aku nggak suka bakso pertama. Iya, Kedua aku nggak suka pedas. Jadi kalau disuruh milih aku pilih yang kedua sih, bakso non cabai. Tapi aku nggak suka bakso. Next. Ready? Oh, yang pasti bakso dicabein itu sumpah nikmat banget. Enak. Bakso dicabein. Ya kan jadi pengen bakso Makan tanpa cabai kayak nggak hidup bisa ya. Iya, kayak hidup tanpa ketawa gitu loh kalau makan. Ya kan? Coba kalian di dunia ini nggak boleh ketawa. Nggak bisa. Jangan tahu, Bisa sih kalau dibayar. Oh, buat money ya. Kalau good money, on money. Oke, next Bang. Kalau si Intan, tim Sama. Sama. bakso Bakso. cabein juga ya. Dari Intan deh. Setuju poligami atau enggak? Oh my god. Enggak. Aku jawab. Kan nggak suka bilang. Aku jawab memang Ali. Ya, No and big no. Dah. Enggak. Ngelempar bantu nggak sama Bang Ali gitu. Ya, Udah tahu ya tanda-tanda. Ya emang mungkin agama Islam diperbolehkan. Tapi kan kayak back to the apa ya? Case gitu. Emang dia atas apa nih dia mau poligami? Emang ada nih lagi zaman perbudakan kan enggak? Iya mungkin Bang Ali ngerasa ganteng. Kalau memang kan kalau zaman dulu tuh emang kan lagi kan yang bantu kayak budak gitu kan, karena kan banyak nih yang dulu belum merdeka istilahnya hidupnya, terus akhirnya dinikahin supaya dia tuh nggak jadi babu lagi, atau mungkin memang banyak yang suaminya pergi perang terus meninggal akhirnya dia jadi janda dinikahin gitu kan. Itu memang case-nya memang memang segitu urgentnya dinikahin ataupun dipoligami gitu kan. Kalau sekarang kan enggak ya, kayak Tapi gini juga, ada laki-laki zaman sekarang tuh berlandaskan atas dasar agama, agama sunnah rasul gitu. Padahal ya emang karena pengen aja sih. Tapi banyak nggak sih sunnah-sunnah Rasul yang lain kayak pasang jenggot,
pakai celana cingkrang atau banyak kan sena-sena lain, kenapa Gak harus mesti yang poligami kan? lagi pula kan Nabi Muhammad kan nikah yang pertama sama istri yang pertama itu kan bener-bener satu istri kayak gitu loh, setelah meninggal nikah lagi baru poligami kayak gitu. Kadang banyak orang yang menyalahartikan Dan sih. juga nggak bisa guys, kayak Iya kan, aku mau kamu itu selamanya. sumpah kayak aku selalu punya kayak ketakutan ngelihat lingkungan yang kayak gitu, kayak ngeri nggak sih? Emang benar apa? Benar gitu. Enggak, rata-rata kayak orang-orang bilang emang kenapa dengan poligami kayak gitu. Kayak mewajari gitu ya. Aku ada sih kayak salah satu hubungan kayak apa ya, mertuanya kata aku, dan aku lihat kayak wah sebenarnya tuh yang dulu gitu istri pertama loh. Pastilah, pasti. Bahkan kayak sebenarnya dia tuh udah nggak sanggup, cuma gimana ya, kayak mungkin dia punya alasan anak kali ya, jadi kayak terpaksa. Sebenarnya akhirnya kan sama-sama dosa ya, soalnya kayak suaminya tuh dosa kan, dia kan dari istri gitu ya. Udah kayak apa nih bahasanya nih cewek? Udah bisa nikah lah kita ya. Intinya sih kami sebagai cewek-cewek enggak sih. Memilih jomblo terus begitu langsung nikah atau pacaran terus pertama dapat belum itu kan, atau dari sekarang coba memilih laki terus dijadikan pasangan, terus kalau nggak cocok ditinggalin. yang pertama lah pasti jawabannya ya. Ya iyalah. Ya kan pastinya. Kalau suruh milih ya pasti Oh iya, pertama. iya. Kecuali kalau Iya, misalnya iya. pertanyaannya jomblo seumur hidup dapat yang pas atau pacaran dapat yang pas, itu Oh masih iya, agak iya, iya, Ini pacaran nggak dapat pas. Kayak ya perkenalan diri terus. Kita punya hati ya. Sekarang Oh iya, malas iya. nikah itu karena apa coba, kayak malas lagi ketemu dari awal. Oh, Kayak iya, harus iya. kasih tahu makas nikahnya apa, Warna kesukaannya apa, hobinya apa, tanggal lahirnya cita-cita, berapa. zodiaknya apa gitu kan. Benar, Ribet benar, tuh benar. PDKT kayak gitu. Alamat rumahnya di mana gitu ya. Terus kamu sukanya apa? Iya pasti kalau pilihannya itu ya mau jomblo Ya langsung gitu aja dapet sih ya. yang pas. Bener-bener. Pilihnya yang mana? Nggak ada lagi kita lebih kreatif. Iya, Oke, aku lebih yang pikir ya, apa ya? menantang kayak Bang Ali tadi gitu. Biar Iya. lebih kelihatan Atau Bang Bang Ali. Ali. Atau teman-teman mau di spill di Bang Ali. Tanya lah bang. Enggak ada. Oke, karena memang udah gak ada pertanyaan lagi, mungkin curcol hari ini kita udahin aja. Thank you buat Rida dan Intan yang hari ini udah nemenin aku ngobrol. Annyeong. Dan terima kasih juga buat sosok yang ada di balik layar. Kita spill nggak nih? Nanti bakal kita spill foto school visitnya ya. Yang di belakang udah gini. Nggak bang, gini loh bang, banyak cewek-cewek yang sedang mencari lelaki yang badannya agak sedikit gempal, Enggak. Cabiable, cabiable, Bapak putih. Hebel. ayahable, Nah, bapak suamiable, pacarable. Karena bang Ali ini masih jomblo, dia sedang mencari dede-dede Yang serius tapi. gemes yang memang serius gitu. Nanti buat yang penasaran bisa spill nomor handphone biar aku kenalin sama bang Ali. Oke, thank you buat hari ini. Oh gitu sih udah bayar. Oh iya, Aduh. maaf, ada salahnya Langsung aja guys. buat Nggak nomor di ikutan, bawah ini, nggak di bawah ikutan. ini buat. Oke, ya udah, thank you semuanya, bye. Thank you for watching. Bye.